Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatid dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, syukur dan irodah serta izinnya, malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu kuliah Mubalighin Auliyaul Is'ah. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah kegiatan kita melaksanakan kuliah Mubalighin Auliyaul Is'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita ibadah, ya kan? Jelas bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu apa? Kemarin udah ditulis bukan? Ibadah itu, ya, ibadah itu al-ibadah itu ismun jamu
ibadah selama ini yang kita tahu cuman sholat, zakat, puasa, haji. Coba, kalau ibadah ini cuma 4 yang kita pahami, sholat sehari semalam cuma 5 waktu. Puasa nunggu, zakat naik over tahun sekali. Haji bila berarti yang hanya kemungkinan bisa dilakukan hanya sholat 5 waktu. Kalau sholat 1 waktu 5 menit itu perswiritan biasanya 25 kali 5 waktu berarti 5 kali 5 berarti cuma 25 menit ya kan, cuma 25 menit. Kita dikasih waktu oleh Allah berapa jam? 24 jam itu berapa menit? (1440 menit) ya, 1440 menit 24 jam, betul? Terus kita pakai ibadah 5 menit kali 5 25 penggobolan gua iya berarti 15. Untung apa rugi? rugi Wak. Ya, ada perintah di sini. Pertama, sholat, betul, zina, wal, insa, illa, iya betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, semata-mata untuk ibadah kepadaku. Dan untuk itu aku beri waktu 24 jam atau 1440 menit harus punya nilai ibadah. Sementara dia memahami ibadah cuma sholat, puasa, zakat, haji. Puasa nunggu Ramadan, zakat sakobri nek gelem, nek kelingan, haji bila mampu. Berarti yang mampu dilakukan sehari-hari sholat cuma 5 waktu, 5 menit kali 5 25 menit. Atau berapa menit biasanya kalau sholat? 10? Aku tak loman, aku tak bijaksana. Mau berapa? 1 jam pernah? 1 jam pernah? 1 jam? Oh, menang. Paling lama berapa? Paling lama? 15 menit. 10. 15 15. menit 1 waktu. Ya. Plus wirid. Ya. Plus wirid kan? Sini. Plus wirid kan? Ya. Oke, plus wirid 15 menit. 5 baru 25. Muka-muka semua 15 menit. Amin. Ini. Nah, yang assalamualaikum Allahumma lantas jalan juga banyak. Yang 15 menit mungkin pakai yang Allahumma antas salam wa minka salam, nggak sampai 15 menit saya itu. Itu udah tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu subhanallah subhanallah barang enggak ora sampai 15 menit. Wirid Mau kadang-kadang habis subuhan itu saya turun orangnya udah kosong. Ya. Kemudian 15 menit bener ya. 15 menit kali 5 75 menit. Loh, ini saya udah murah ini ditawar ini. 10 kurang 5 tinggal 3 berapa itu 6 3 1 masih bisa matematika. Yang 1365 menit kemana? tadi macam-macam Pak. Macam-macam itu apa yang ngomongin orang? Ada yang masak. Belum lagi ngomongin Buat masak, Buat buat ojek free. itu. Makanya ibadah itu bukan cuma itu. Ibadah itu ini nih. Al ibadatu ismun jami likulli ma yuhibbuhu wa yardahu minal aqwali wal af'al. Ada kurang. Ada kurang. Tuh, saya kalau salah langsung ditegur sampai salah juga. Minal aqwali wal af'al
Ibadah itu adalah ismun jami. Ismun itu nama, sebutan. Jadi sebutannya Ibadah. Allahu Akbar apa itu? Ibadah apa? Sholat. Lagi apa coba jadi macam mana? Lagi ibadah apa? Puasa. Itu kok pakai dua lembar kain putih tok tuh. Lagi apa itu ibadah apa? Haji. Ibadah apa? Umroh. Ya kan? Jadi sebutan. Jadi ibadah itu satu sebutan jami yang mengumpulkan. Jami yang kumpulkan, yang menghimpun suatu nama atau sebutan yang menghimpun. Menghimpun apa? Likuli, bagi segala, seluruh, semua. Semuanya disebut kuliah. Karena apa? Pelajarannya mesti menyeluruh, mempelajari seluruh ilmu yang ada. Semuanya disebut kuliah. Likuli, bagi segala, seluruh, apa saja. Apa saja? Yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah, wayardohu, dan yang diridhoinya. Jadi yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Apa saja asal itu dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah namanya ibadah. Bentuknya apa? Minal aqwal, bisa ucapan. Sekarang saya ngobrol dari tadi, mulai tadi jam 8:30, ya sekarang 9:30, 1 jam kan ngobrol. Saya ngobrol gini, Allah cinta enggak? Enggak. Kalau Allah nggak cinta saya leren. Buat apa? Gue capek-capek kemeringat, ya kan? Allah nggak cinta. Allah hidup atau tidak? 1 jam. Menit. Ibadah gue. Sama ibadah nggak? Allah cinta nggak sama gue? Berbahagialah dicintai oleh Allah walaupun tidak dicintai sama Pak Marto. Apa pun nggak dicintai Pak Marto. Yang penting kan gue dicintai Allah. Keren. Nggak usah sakit hati sekarang. Cari dukun, mau disantet segala. Keren kan? Keren. Apa sih? Kode. Jadi ucapan, makanya hati-hati. Silahkan ibu-ibu banyak ngomong boleh. Kira-kira kalau saya cuma ngobrol masalah begini-beginian, Allah suka apa enggak? Allah ridho kalau enggak udah lerena. Wal yaqulu qaulan sadida. Ada begini kan ada enak tuh. Ada pendukung. Bicara pakai ilmu dan pakai nafsu. Orang berantem ribut bicaranya nggak pakai ilmu, pakai nafsu. Kadang-kadang yang satu bicara pakai nafsu, yang satu bicara pakai ilmu, kagak nyambung, ujungnya ribut-ribut juga. Tapi kalau begini kan nggak ada yang ngajak ribut saya kan. Nggak berani Pak. Saya ada ilmunya dan saya kan sedang memang orang-orang yang sedang haus dengan ilmu. Nyambung nggak? Yang enak itu yang nyambung apa yang nggak nyambung? Yang nyambung. Kagak nyambung apa enak? Nyambung apa? Biar dia semua juga. Terus loh, kagak nyambung, kagak ada rasa. Malah macam-macam lah coba. Padahal rasa itu pasti ada, ya kan? Perasaan insan sama pelaku Cina wal insailah yang wujud dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk ibadah. Tak kasih waktu 24 jam, lah kok ibadah cuma 75 menit. Ya yang ini nih, Enggak, mulai sekarang setelah tahu aku ngomong gini pantas ya. Kalau saya mendak suami sebagai istri, itu Allah cinta apa tidak? Allah ridho apa tidak? Oh cinta, maki-maki dan benteng amat. Kalau perlu disuwuk, jidatnya begitu sekalian. Ini enggak? Cepat cari. Jangan, saya juga begitu. Kamu lu ada asing. Ya, udah mulai sekarang. Kalau mau ngomel, Allah cinta nggak ya kalau mau ngomelin ya? Aku kagak jadi ya. Itu, gak jadi ngomel.
Keren betulnya kok bisa begini. Setannya juga takut. Keren banget kok bisa begini dah. Ingat ini, akwal. Akwal itu udah zaman dari kaul. Kata asal dari kola, ya kudu kaulan. Kaulan itu satu, kalau akwal itu perkataan yang banyak. Seluruh perkataan apa saja yang dicintai dan diridhai Allah yang kau ucapkan itu kaulan sadidah, punya nilai ibadah. Keren nggak? Sampai bikin masalah begini keren nih, udah dapat ilmu, akidah, ibadah. Wajar tuh. Terus yang mana ya? Wal afal, perbuatan. Kalau sikap saya sama suami begini nih bagian. Kalau sikap saya sama istri begini nih. Ini kan perbuatan kan sikap itu. Allah suka enggak? Nggak suka jangan. Cari yang Allah suka-suka aja. Yang suka ya Allah. Kan enak. Ya kan? Kalau saya nyayang istri, Allah suka. Sayang aja di istri itu. Ini goreng tempe itu dari belakang. Tempenya juga. Pak Dedi tuh, Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Masalah nggak? Enggak masalah. Gorengnya semangat. Happy aja. Minyak. Coba sebelah lagi. Hehehe. Bisa. Siram minyak. Dosa. Disiram minyak. Dosa merah. Enggak, kita nyontohin yang enak-enak aja, jangan enggak enak. Perbuatan sikap kita yang enak. Suami pulang kerja atau pulang dari mana? Capek ya, Mas? Ambil tisu. Romantis. Ya. Allah cinta nggak? Ridho nggak? Suami demen banget nggak? Demen banget. Ini gimana? Aku pengen dicintai Allah ya. Begitu. Mau minum teh panas apa susu gitu. Teh panas di dapur, kalau susu Kalau di nggak susu kamar. ya apa sama aja. Kenapa? Karena susunya istrinya lebih mahal daripada susu Indomie. Oh, jelas. Agak. Itu pernyataan lo itu. Susu gua lebih mahal tahu daripada ini kan. Seneng bukan? Perbuatan yang dicintai itu ibadah. Suami capek dipijetin, suami seneng nggak? Senang. Kita menyenangkan hati suami itu Allah seneng nggak? Cinta nggak? Ibadah yang lama itu. Yang mana Mas? Mau itu yang depannya enggak ya? Suka gitu juga. Masih contoh yang enak-enak. Jadi kalau kita sudah tahu, ayo ibda binafsi. Ayo mulai dari diri kita sendiri. Loh, iya, dan mulai diri saya sendiri. Saya juga akan mulai dari diri saya sendiri. Siapa yang mau mijitin saya? Enggak ada lawan. Ayo ucap kabul dulu terus mijitin saya. Bukan, ini kan ibda binafsi. Mulai dari diri sendiri. Kapan? Sekarang, saat ini. Dari mana? Dari hal yang paling mudah. Mudah enggak sih? Nyayang istri mudah enggak? Gampang. Istri lagi nyetrika. Ya, elah capek banget ya. Enggak? Aduh. Pak Dedi. Jarang tuh, Pak. Enggak iya. Saya menyontohin bisa. Nanti saya Jarang contohin. terjadi. Kalau sudah ada yang buat contoh. Nah, sekarang belum ada yang buat contoh. Kamu menyontohin sama. Ibadah bukan? Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang saat ini berjanji mulai dari hal yang paling sekarang ya, iya. Ya, sekarang kan masih kuliah ya, sekarang kuliah dulu, nanti selesai kuliah capek ya naik turun ya. Coba tengkurap. Sekarang pengen rezekinya istri pulang ngaji, Allah ridho enggak? Iya.
Istrinya pulang ngaji capek, suaminya mijitin. Allah cinta enggak? Cinta. Istri tambah cinta enggak? Pernah terjadi? Pernah. Enggak benefit mulai dari diri sendiri. Mulai kapan? Sekarang, saat ini, dari hal yang paling kecil. Cuma mijitin kentolnya doang. Nanti habis mijitin kentolnya. Mijitin kentolnya. Kentol. Apa itu kentol? Kentol gede. Nyapa gede. Soalnya gak paham Pak. Kentol orang Sunda. Ini kan kalau habis naik turun pegel kan. Kalau gini tuh, saya aja kalau udah turun dipijitin enak epong. Jadi misalnya antri capek MB. Habis naik turun udah pijitin kentolnya. Sudah gantian. Ayo kentolmu. Aku mah nggak ngerti. Kentol apa ya? Mudah dipaham kan tidak? Ini namanya khotibun nasa ala qadri ukulihim. Bisa diterima makamnya. Berapa kali pada? Udah ya? Baru akhlak. Akhlak tolong saya bacakan satu aja lanjutan surat Luqman. Satu aja biar nggak kelamaan. Ya. Karena 2 jam makan tapi kan 15 coba 15. Nanti selebihnya nanti kita nyambung. Nyalain dan ya. Bu Yanti deh. Nyalain. Ayo ini. 14 ya? 15 aja. 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 14 ya? Iya. 14. Wa wassaynal insana Itu udah biwalidayhi. kemarin udah saya bahas. Lanjut tadi. 15. Iya 15. Kemarin saya udah bahas itu kan. Udah. Oh, Yang ibu sorry. hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa syahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallah. Oke. Azim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu itu memaksamu. Ini lanjutan ayat 14 yang isinya wa wasainal insana biwalidayhi, dan aku wasiatkan kepada manusia supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini lanjutannya wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu ala antusyrikabi, untuk mensekutukan aku, antusyrikabi, orang tuamu memerintahkan kamu, memaksa kamu, mengajak kamu untuk mensekutukan aku,
untuk berbuat musyrik, malaisa laka bihi ilmun, yang tidak ada pengetahuan dengannya bagi kamu, yang kamu tidak tahu. Tiba-tiba disuruh ikut-ikutan musyrik, disuruh ikut-ikutan, ya kan? Yang tadinya kita itu tahu-tahu diajak kita ikut-ikutan, itu ada undangan besok Natalan di sana, ayo kita sana ikut, ya kan? Kan kita dipaksa, gak enak kan dia baik sama kita, misalnya nih, kan memaksa. Ya kita sepakat kan kita enggak, dalam ajaran agama kita toleransi beragama boleh, toleransi antar umat beragama, tapi toleransi agama kan lakum dinukum waliyatin. Kok orang tuamu ngajak kamu, bahkan maksa-maksa kamu untuk masukkan dengan apa yang kamu tidak tahu, fala tutik rumah, jangan engkau mentaati keduanya. Untuk urusan itu kita boleh tidak taat kepada orang tua. Urusan akidah, satu. Urusan akidah kita boleh tidak taat dengan orang tua. Tapi ingat, walaupun kita berbeda akidah dengan orang tua, akhlak harus tetap dijaga. Oke? Apa yang harus dijaga? Wasohib huma di dunia ma'rufah, dan pergaulilah, bersahabatlah kamu dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Biar bagaimanapun itu adalah dua orang tua. Jaga adab, ya, jangan menghinakan, jangan merendahkan, jangan menyakiti hatinya. Itu adalah bapak dan ibumu. Akhlak dijaga. Kamu jangan ikuti akidahnya, tetapi kamu tetap jaga akhlak dalam bergaul dengan kedua. Akhlak bukan? Akhlak, ya. Buat tabi sabila man anaba ilayya, buat tabi dan ikutilah olehmu, ya, sabila jalan man anaba, orang-orang yang mu'atabah. Anaba itu mu'atabah, inabah itu mu'atabah. Mu'atabah itu yang kembali. Ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kembali kepada Allah. Berarti berjalan di jalan, mengikuti orang-orang yang jalan lurus menuju Allah, yang kembali kepada Allah. Itu inabah sama dengan mu'atabah, sama kata-kata inabah, ilayya. Cuma kemudian ilayya, kepadaku marji hukum, tempat kembali kalian nanti kepadaku, bukan kepada siapa-siapa. Kamu berasal dari aku, kata Allah, dan tempat kembali kalian semua tetap kembali kepadaku. Dan pada saat itu fa'unabi hukum, maka akan aku kabarkan kepada kalian, akan aku ceritakan semuanya itu, perlihatkan kepada kalian bima kuntum tak malu, terhadap apa saja yang kalian perbuat di dunia ini. Ini akhlak. Jadi akidah kita tetap lakum dinukum waliyadin, tapi akhlak kita terhadap sesama harus menjaga nilai-nilai kemakrufan, kebaikan, jangan saling menyakiti, jangan saling mendengki, jangan saling menghina, jangan saling mencaci maki dan lain sebagainya. Kita tetap saling menghormat, kita harus bisa menerima dan menghormati perbedaan sebagai sunatullah. Ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang disampaikan? Nanti ayat yang lain kita lanjutkan besok. Ya, itu apa? Jadi mulai ayat 15 ini dari ayat 14 ya. Nah, ini nanti di Luqman masih. Luqman masih dari 14 sampai 19 ini akhlak ya. Nah, insyaallah. Nanti diterangkannya nanti, insyaallah. Nanti bikin makalah dari sini aja udah bisa itu. Temanya ibadah, temanya akidah, temanya ilmu. Udah bisa. Kamu bikin makalah Pak, temanya ilmu, pakai ayat itu. Artinya ini Pak, wa mukhalaqal jinni wal insi. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Itu di Quran surat apa itu kemarin? Az-Zariyat 56. Hah? Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Nanti ditulis di rumah nggak apa-apa. Tulis Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau surat Al-Baqarah ayat 21. Ya kan? Iya. Makanya di rumah dibuka-buka.
bengkelingan. Untung di sini bil hikmah diulang-ulang jelasinnya, kalau enggak gimana itu? Ada yang ditanyakan? Ayo tanyakan boleh. Ini wawasan bagi para guru. Jadi wawasan dalam membahas dulu waktu saya baru-baru mulai meniti karir jadi guru ya. Bukan meniti karir sih, Allah bimbingkan jadi guru. Itu di kitabnya Imam Al-Ghazali itu ada hak dan kewajiban guru. Kewajiban guru adalah memberikan ilmu, menyampaikan ilmu yang ada kepada murid. Hak murid menerima ilmu secara keseluruhan. Nah, ada satu komitmen itu sesuatu yang dihasilkan dari musyawarah dan kemudian disepakati bersama bahwa guru dengan murid mengadakan satu kerjasama. Sang guru menyampaikan ilmu yang ada, kemudian muridnya bersedia menerima ilmu yang disampaikan muridnya dalam waktu yang telah ditentukan. Waktu itu pada jam akademik, 1 jam akademik adalah 45 menit. Nah, ketika saya mengajar waktu itu di SMP, itu ada mata pelajaran pendidikan agama. Ya, pendidikan agama itu ada. Tapi kalau di madrasah itu ada pendidikan ibadah syariah, ada akidah akhlak, ya kan, ada Al-Quran, hadis, ada dan sebagainya. Tapi ini pendidikan agama, jadi menyeluruh kalau mata pelajaran pendidikan agama. Itu waktu akademiknya adalah 2 jam akademik. Saya harus ngajar 2 jam akademik. 1 jam akademik disepakati bersama adalah 45 menit. Kalau 2 jam akademik berarti 90 menit. Jadi kalau saya masuk jam 7 waktu itu, karena saya ambil jam pertama dan jam kedua. Karena apa? Setelah itu saya harus privat kan. Saya dulu keren Bu, ngajar pagi di Arafah di SMP, menjelang duhur itu privat. Jam 10 itu privat. Ke rumah A, ke rumah B, keliling dulu. Biar tahu lah bagaimana perjuangan saya dulu. Habis duhur, itu besok makan, baru pulang. Makan siang di rumah orang. Itu selalu gitu, jadi saya ngambil jam pertama. Jadi kalau saya masuk jam 7 itu selesai harus setengah 9. Setengah 9 gitu. Kalau sampai saya masuk misalnya jam 7 lewat 5 menit, itu ada hak murid yang tersita. Harusnya 5 menit itu murid menerima pelajaran sekian. Karena saya telat 5 menit baru itu, berarti ada hak murid itu ya, yang di cancel sama saya. Itu akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah, karena saya merampas hak murid, sama dengan merampok. Ya kan? Siapa tahu yang 5 menit itu justru ilmu yang nanti akan menjadi wasilah murid itu masuk surga. Kita 5 menit ya. Itu makanya kenapa saya komit dengan hal itu. Makanya saya tahu banget. Nah, kuliah ini minimal 2 jam akademik minimal itu. Ini kita ambil jalur minimal. Tanya aja orang-orang yang pada kuliah berapa jam. Ini 2 jam akademik yang saya ambil, sehingga saya ambil waktu 1,5 jam. Jadi kalau mulai jam 8:30, selesai jam 9:30, itu kan baru 1 jam. Ya kan? Kalau saya tadi mulai jam 8:30, terus selesai 9:30, itu baru 1 jam. Karena ada waktu, sehingga hak jenengan tak tawarkan. Sama masih punya hak tuh 5 menit lagi. Tapi kalau jenengan ridho, nggak apa-apa. Takutnya sampean nggak ridho, ada hak sampean yang siapa tahu 5 menit itu dengan pertanyaan jenengan menjadi wasilah jenengan masuk surga, atau menjadi wasilah dapat anugerah rezeki yang banyak setelah pulang. Saya kan nggak tahu itu. Betul nggak Pak? Saya tidak mau merampas hak.
Sebenarnya begitu sebetulnya ini Bapak saya. Terserah aja, itu saya. Makanya saya komit, dan saya solid, semangat, punya spirit. Nah, ini spirit itu. Spiritual itu hubungan antara kita dengan Tuhan tetap dijaga. Saya sebenarnya kalau mau pulang jam 9 bersama lebih senang sebetulnya. Tapi karena spirit, bukan hanya semangat tapi spirit. Hubungan antara saya sebagai hamba dengan Tuhan sebagai Rob saya. Saya punya kewajiban itu. Masih punya kewajiban 5 menit. Tapi udah Pak, saya ikhlas, saya ridho yang 5 menit itu. Nah, kita tutup dah. Nggak kan ya ada. Karena itu udah hak sampean. Dan itu kewajiban saya 5 menit lagi. Karena tadi mulainya 8:30. Bagaimana? Cekap? Nah, Ridho? Ikhlas? Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala